di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apakah Ahok atau Basuki Cahayapurnama satu saat bisa menjadi Presiden Republik Indonesia? Mungkin bisa, karena Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen itu tidak mensyaratkan lagi bahwa Presiden itu harus orang Indonesia asli dan beragama Islam. Beragama Islamnya sudah dicoret. Indonesia aslinya sudah dicoret. Dan kemudian tinggal yang penting bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada grand design ya. Permainan-permainan di parlemen saat amandemen itu bagaimana menghilangkan syarat beragama Islam itu. Dicoret sudah. Itu menurut pengakuan Profesor J. Sahid Tapi di videonya, yang mengusulkan pencoretan agama Islam, ya dia. Jadi memang sebagai orang non-muslim, itu berusaha untuk menjadi atau menguasai republik ini dengan menjadi presiden. Syarat di Undang-Undang Dasar yang di amandemen itu dicoret dulu. Syarat agama Islam ya. Gitu. Terus syarat orang Indonesia asli itu dicoret. Jadi Ahok itu bisa jadi presiden ya. Kalau memang bunyi syarat bunyi untuk menjadi presiden di Undang-Undang Dasar itu sudah dicoret. Dan memang sudah dicoret syarat agama Islam itu. Dan syarat Indonesia asli sudah nggak ada. Yang ada warga negara Indonesia. Terus berketuhanan Yang Maha Esa. Apakah betul begitu? Silahkan Ahok yang sekarang dan pasti ya, kalau pemerintah sudah mau, dia pasti menjadi direktur direktur utama Pertamina. Dan alasan-alasannya kenapa umat Islam menolak dia menjadi direktur utama Pertamina, kemungkinan karena beberapa hal. Satu ya, karena dia orang yang pernah dipidana penista agama, nggak pantas untuk memimpin satu organisasi BUMN sebagai direktur utama. Yang kedua, ada kekhawatiran menjelang pemilu ini, menjelang pilpres, itu Pertamina, migasnya, minyak dan gasnya, dengan mafia di dalamnya itu, kemungkinan besar menjadi ATM, menjadi sumber pembiayaan ya, untuk pilpres dan memenangkan calon tertentu. Uangnya dari mana? Ya dari Pertamina yang bisa diatur oleh direktur utama, pimpinan tertinggi di perusahaan itu.
Dan ini yang apa? Yang menjadi concern atau menjadi kekhawatiran kenapa dia nggak boleh atau sebenarnya nggak layak dia memimpin direktur utama Pertamina, ya. Dan banyak alasan-alasan lain termasuk kepribadiannya sebagai penista agama yang dulu pernah dihukum, ya, dan dugaan-dugaan korupsi yang tidak diusut dengan serius oleh KPK, malah justru dinyatakan Ahok itu tidak punya niat jahat katanya. Dan itu dibantah oleh orang-orang yang lawan-lawan dari Ahok, ya, seperti Marwan Batubara dan kawan-kawannya itu. Jadi memang perjuangan hak dan batil dalam sejarah politik Indonesia modern itu sudah satu keharusan, kalau bukan sebuah kemutlakan, karena dalam sejarah politik di mana saja itu selalu ada pertarungan antara yang hak dan yang batil. Dan sosok Ahok adalah mewakili sosok kebatilan, ya, simbolisasi dari kebatilan yang ditolak oleh tokoh-tokoh Islam dan kaum civil society yang masih merasa kepatutan dan kelayakan itu perlu disematkan pada seorang pemimpin politik atau pejabat publik yang seharusnya tidak punya masalah-masalah yang sangat serius dan signifikan di masa lalu. Dan Ahok termasuk masuk dalam radar yang seharusnya tidak boleh menduduki jabatan publik lagi. Tapi karena kekuasaan yang memang selalu melakukan proteksi politik terhadap Ahok, sehingga dia bisa menjadi komisaris utama di Pertamina, di satu lembaga atau perusahaan BUMN yang sangat bergengsi. Dan sekarang akan dipasang, ya, oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ahok sebagai direktur utama Pertamina. Dan kita lihat perkembangan terakhir kegaduhan yang akan terjadi setelah Ahok, ya, kembali memimpin Pertamina sebagai direktur utama yang dipaksakan atau sengaja dipasang oleh kekuasaan, bukan saja untuk melakukan tes water, melihat reaksi umat Islam, tapi betul-betul secara pragmatis diduga dijadikan satu pion yang bisa menguras, ya, dana besar dari Pertamina untuk kepentingan politik dalam pertarungan pemilihan presiden tahun 2024 guna merontokkan Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.